Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai format tugas yang sudah saya kirimkan dalam file Excel di grup WhatsApp dan Classroom ya, untuk mata kuliah psikologi indigenes. Oke, pertama lagi saya tegaskan mengenai pembagian kelompok. Anggotanya tetap sama seperti anggota kelompok ketika dulu mereview jurnal. Maka saya membagikan kembali kelompok ini dalam kelompok-kelompok dengan judul jurnal yang sudah pernah kalian review di sebelum UTS ya, sebelum UTM. Oke, ini adalah format tugas yang perlu dikerjakan dalam waktu 2 SKS hari ini, karena setelah nanti jam pelajaran hari ini berakhir, saya akan minta output dari hasil diskusinya sebagai draft awal yang kemudian nanti akan saya feedback dan kalian akan bisa perbaiki ya. Ini juga nanti boleh dikonsultasikan dengan coach yang sudah saya bagikan, tapi sebelum kalian berkonsultasi dengan coach, silahkan masing-masing kerja dengan anggota kelompok berdiskusi mengenai alat ukur, responden, dan tugas-tugas yang lain. Nah, fokus kita hari ini adalah mempersiapkan alat ukur ataupun instrumen penelitian. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya kelompok 1 kemarin sudah mereview jurnal nomor 1 dengan judul Eksplorasi dan Pengembangan Skala Qanaah dengan Pendekatan Spiritual Indigenes. Nah, kebetulan untuk mata kuliah psikologi indigenes saya punya 3 kelas. Ada kelas hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, kelompok 1 di kelas Selasa, Rabu, dan Kamis nanti akan bergabung di satu kelompok grup WhatsApp, didampingi dengan satu orang coach untuk kalian lebih memudahkan mau bertanya dan lain-lain. Nah, apa tugas hari ini? Jadi ini clear ya, bahwa nanti kelompok 1 bergabung di satu grup WhatsApp, bergabung semuanya ada 3 kelas. Kelompok 1 hari Selasa, kelompok 1 hari Rabu, kelompok 1 hari Kamis. Nah, apa tugas hari ini? Yang pertama adalah memulai mengidentifikasi alat ukur. Nah, jenis penelitian yang nanti akan menjadi tugas ataupun yang mungkin kalian lakukan dalam waktu dekat dengan kondisi yang sempit adalah melakukan replika penelitian. Replika penelitian artinya kalian melakukan penelitian ulang, meneliti ulang dengan konsep yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang sudah dipublish di jurnal yang kemarin sudah ada. Sebenarnya jurnalnya tidak mesti dengan judul-judul yang sudah saya bagikan ini. Kalau misalnya kalian mendapat kesulitan untuk mengembangkan alat ukur dengan judul jurnal ini, maka boleh mengajukan jurnal lain dengan syarat tidak ada perpanjangan waktu untuk persiapan alat ukur dan lain-lain ya. Deadline persiapan alat ukur ini matang dan siap dibagikan ke responden tuh maksimal minggu depan. Jadi kalau memang sudah oke lanjut dengan judul yang ini, ketika kalian mendapat hambatan misalnya teorinya nggak cukup ataupun di dalam jurnal ini tidak menyebutkan apa alat ukur yang dipakai, mereka tidak menyediakan pertanyaan-pertanyaan, maka kalian boleh cari teori pendukung. Misalnya contohnya yang ini ya, skala Qanaah. Misalnya ya, seandainya di dalamnya nanti nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka tidak mencantumkan pertanyaan apa yang mereka memberikan ke responden, maka kalian bisa mendownload sumber materi lain tentang Qanaah misalnya ya. Sama yang lain juga, misalnya yang lain pemaknaan sosial school well-being. Boleh cari teori school well-being di sumber ilmiah lain. Nah, itu yang pertama mengenai jurnal dan dasar teori. Selanjutnya, alat ukur ini nanti bentuknya akan sangat sederhana sekali. Dan yang paling penting dalam menyusun alat ukur, saya rasa di sini semuanya sudah pada pernah mengukur alat ukur, membuat alat instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian di
mata kuliah psikologi indigenis lebih sederhana daripada instrumen penelitian yang pernah kalian lakukan. Namun yang paling penting untuk instrumen dalam mata kuliah psikologi indigenis dalam penelitian indigenis adalah identitas. Ya, jangan pernah lupa meletakkan identitas. Ini beberapa identitas yang sudah saya tuliskan merupakan identitas wajib. Salah satu yang terwajib itu asal daerah, karena kita bicara mengenai indigenous, jadi daerah dan lokasi itu menjadi sangat wajib. Yang lain juga sama ya, yang lain sebenarnya mirip-mirip, inisial, jenis kelamin, usia, status pendidikan, status perkawinan jika perlu. Jadi identitas ini tidak harus sama persis seperti ini, tapi ini minimal harus ada, kecuali yang perkawinan ya. Misalnya nanti ada respondennya anak SMP, nggak perlu status perkawinan, tapi kalau respondennya campur, status perkawinan juga diperlukan. Jadi silahkan tambahkan dan kurangi sesuai dengan kebutuhan, tema, dan responden yang nantinya akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah mengadopsi alat ukur yang sama. Jadi buka jurnal Qanaah, apakah di sana ada alat ukur, langsung ambil persis. Kalau memang tidak disebutkan, boleh membuat pertanyaan terbuka. Kalau yang sudah pernah review jurnal psikologi indigenis pasti sudah familiar dengan kalimat ini. Ada namanya open-ended question. 9 kelompok yang presentasi saya rasa ini sudah paham mengenai bagaimana bentuk kalimat terbuka dan open-ended question. Nah, karena kita dalam kondisi COVID, semuanya harus online ya. Jadi semua pertanyaan ini nanti dibuat dalam bentuk kuesioner, termasuk identitas dan alat ukur dan pertanyaan utama, kemudian dijadikan satu dalam Google Form. Nah, jadi gimana nanti? Ada beberapa tantangan ketika Google Form harus dibagikan ke masyarakat awam, karena nanti ada ceritanya respondennya masyarakat awam, orang dewasa, tidak bersekolah, segala macam. Tetap buat Google Form. Kalau ada responden yang tidak paham dan tidak bisa mengakses, kalian boleh buka dan kemudian menjadi asisten untuk mengisi ya. Sistemnya terserah. Kalau memang itu mudah diakses orangnya, silahkan boleh dijumpai. Kalau memang tidak mudah diakses, boleh via telepon dan segala macam. Intinya tetap mereka yang menjawab, tapi kalian bantu mengisi ya. Itu boleh. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan minimal jumlah respondennya berapa, Bu ya? Saya sudah melihat rata-rata satu kelompok itu ada 3 atau 4 anggota dalam satu kelompok. Jadi kita bisa memetakan minimal 30 orang responden per kelompok. Jadi kira-kira kalau ada 4 orang dalam satu kelompok, berarti satu orang itu 8 lebih kurang ya. 8 kali 4, 32. Kalau di dalam kelompok itu ada 30, ya mungkin terpaksa 10 ya. Tapi ya kalau misalnya kurang lebih, kalau memang 3 orang ya dimaklumi. Tergantung dengan siapa responden yang kalian miliki. Ini minimal ya. Tapi pengalaman tahun lalu, kakak kelas kalian yang sudah pernah melakukan mini riset, ada yang sampai 100 dapat responden, karena kebetulan mungkin respondennya mudah diakses ya. Jadi ini minimal, maksimal tidak terbatas. Kemudian mulai hari ini tuliskan ini self report. Tuliskan job desk ataupun apa yang sudah kalian kerjakan per individu, bukan per kelompok ya. Saya selalu, kalau memang ada tugas kelompok yang seperti ini, saya selalu memberikan kesempatan untuk mahasiswa untuk melaporkan. Dia sendiri yang melaporkan apa yang sudah dilakukan tugas kelompok yang ini lumayan berat, bukan berat ya, lumayan kompleks. Jadi tuliskan job desk ataupun self report atau apa yang sudah kalian lakukan dengan detail. Catat dulu masing-masing, kemudian nanti dikumpulkan satu kelompok. Contohnya kelompok 1 misalnya ya, ada anggota namanya siapa, tugasnya membuat abstrak, menyebarkan angket ya, segala macam, tulis semuanya. Boleh ditulis lebih rapi, bukan seperti ini, contoh saja. Kemudian ada kelompok yang tidak bekerja, laporkan aja. Kelompok 3 tidak bekerja. Atau ada kelompok 4 hanya mensubsidi pulsa misalnya ya. Jadi semua boleh dituliskan. Oke, itu mengenai tugas. Dan kemudian mengenai bagaimana kemudian, karena ini kan ceritanya satu tema yang akan dipakai oleh 3 kelas, 3 kelompok yang sama. Untuk membedakan 3 kelompok ini, kelas Selasa, Rabu, dan Kamis, di sini poin perbedaannya. Tugasnya sama, kerjanya sama, hanya yang membedakan kalian itu adalah kelompok responden. Di sini misalnya untuk kelompok 1, kelompok responden untuk hari Selasa itu kalian bertugas mencari 30 orang remaja minimal, maksimal boleh sebanyak-banyaknya.
Kelas Rabu cari usia dewasa. Kelas Kamis dewasa, tapi pastikan temukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi analisa nanti akan diarahkan lagi oleh coach dan saya sendiri. Bagaimana kemudian nanti membuat dua analisa. Misalnya qanaahnya perempuan seperti apa sih? Kemudian qanaahnya laki-laki seperti apa? Jadi ada dua kelompok. Jadi tugas kelompok kelompok 1 di hari Kamis itu adalah mencari responden yang balance. Misalnya jumlah laki-lakinya berapa dan jumlah perempuannya berapa. Karena biasanya kalau penelitian kebanyakan perempuannya. Oke? Clear ya? Nah, untuk semua jenis jurnal itu temanya sama. Temanya sesuai dengan yang sudah direview dan kelompoknya sama antara hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Yang membedakan hanyalah responden. Misalnya untuk kelompok 2, di kelas Selasa respondennya anak SMP, kelas Rabu SMA, Kamis universitas. Kita lihat lagi jenis responden yang lain. Untuk kelompok 3, kelas Selasa dewasa single, kelas Rabu dewasa menikah, usia menikah di bawah 5 tahun. Kelas Kamis dewasa menikah, usianya di atas 5 tahun. Ini ada tipu nih. Ini harusnya di atas 5 tahun. Nah, jadi itu saja concernnya mengenai variasi dan tugas ya. Semua ini adalah rancangan awal. Apapun hambatan dan yang lain-lainnya silahkan nanti boleh dikomunikasikan dengan cepat. Tapi karena kita agak mepet memang, jadi memang tidak bisa terlalu saya berikan extend waktu. Jadi maksimal waktu untuk tugas ini adalah 1 minggu. Jadi 1 minggu itu kalau memang bisa selesai di bawah 1 minggu lebih bagus. Bisa segera ke lapangan, nggak ke lapangan ya, mencari responden secara online. Saya merekomendasikan karena ini COVID dan memang kita tidak bisa ke lapangan dengan leluasa. Saya membebaskan setiap anggota kelompok, meskipun bekerja dalam kelompok, pasti akan ada tugas masing-masing. Salah satunya mencari responden. Silahkan boleh temukan responden yang menjadi keluarga terdekat Anda. Misalnya yang remaja, yang punya ponaan, sepupu, yang masih usia remaja, itu aja yang dikasih, nggak masalah. Jadi cara menjaring responden yang paling mudah itu saya berikan opsi dan saya memang mengizinkan itu, cari saudara terdekat. Kalau tidak ada saudara, cari tetangga. Tidak ada tetangga, cari kawan. Jadi intinya yang terdekat saja. 1 orang menemukan mungkin nantinya minimal 8 orang. Terutama ini untuk kasus-kasus responden yang sulit ditemui. Misalnya yang tadi ya, menikah di atas 5 tahun, menikah di bawah 5 tahun, itu kan agak spesifik. Mungkin kalau yang punya kesempatan meneliti untuk remaja, SMP, SMA, mungkin kalian alumni dari mana, sekolah apa, yang kemudian punya grupnya, kenal sama ibu gurunya, silahkan dimaksimalkan, boleh mengambil data sebanyak-banyaknya. Karena ini open-ended question, nanti mungkin beberapa tantangan ketika analisa data yang nggak masalah, silahkan, ini berkesempatan untuk diambil. Apakah nanti kemudian semuanya selesai untuk dianalisa atau tidak masalah, jadi nanti bisa dilanjutkan. Oke, saya rasa itu ya sekilas mengenai format tugas. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi pengantar dan secara lebih detail kalian akan di coaching oleh kakak asisten yang sudah saya bagikan ke dalam grup WhatsApp. Jadi jangan berlama-lama, maksimalkan waktu, gercep ya, karena 1 minggu ini sudah tidak lama lagi. Kemudian satu lagi poin yang saya sudah posting ke grup, bahwa final untuk kelas psikologi indigenis adalah laporan penelitian. Apakah kalian mendaftar menjadi presenter atau tidak di conference? Tugas kalian sama. Bedanya hanya jika kalian mendaftar di conference, maka kalian harus bekerja lebih cepat dalam waktu 3 minggu lebih, mungkin ya, saya hitung tadi 3 minggu, 2 minggu lebih, bukan 3 minggu.
Dan saya yakin bisa, karena pertanyaannya itu nggak banyak, minimal 5 pertanyaan udah bisa untuk open ended question, karena ini bukan questionnaire yang seperti mata kuliah kuantitatif lainnya. Karena ini indigenous, kita bisa berangkat dengan 5 kalimat terbuka dan lain-lain. Nanti ada contohnya, nanti coach akan memberikan contoh apa yang sudah mereka pernah lakukan. Jadi kalian akan ada kakak asisten yang setia mendampingi dan bisa kalian tanyakan lebih detail terkait dengan kebutuhan dan hal-hal yang tidak paham. Nanti juga boleh bertanya kepada saya. Jadi terkait conference tadi, bagi siapa yang kemudian berhasil submit dan presentasi di conference, maka dapat nilai bonus 40 poin untuk total nilai psikologi indigenous di semester ini, bukan per kelompok tapi per individu. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya modal nilai 60, kemudian presentasi di conference tapi nilainya sudah 100 ataupun nilainya 50 lah ya, nilai terendah misalnya 50 ataupun 40, nilai saya 40 aja Bu, tambah 40 udah 80. Jadi itu kelebihannya. Kekurangannya tidak ada kekurangan, hanya Anda harus belajar memanage waktu, terutama untuk panitia yang kemudian involve menjadi panitia conference, juga bertugas di kelas ini. Mudah-mudahan kalian bisa memanajemen waktu, dan ini bisa berkontribusi dan memberikan pengalaman yang lebih positif, dan mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.